Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan lanjutkan pembacaan buku Fiqih Dakwah karya Bapak Dr. Muhammad Nasir. Pada hari ini kita sampai pada halaman 115. Saya akan lanjutkan kembali dari kisah Haji Wada Rasulullah SAW, di mana beliau melakukan khutbah dan juga di situ terjadi tanya jawab antara beliau dengan seluruh umat yang hadir di saat Haji Wada. Pak Nasir melanjutkan kisah ini dengan menuliskan di halaman 115, lalu dimajukannya pertanyaan langsung kepada umat yang sedang mengikuti kata-kata beliau. Ala hal ballaghtu, wahai, apakah aku sudah sampaikan? Umat menyahut, Allahu na'am, Allahumma, betul, sudah engkau sampaikan. Rasulullah kemudian menyeru lagi, Allahumma syhad, ya Allah, Tuhanku, persaksikanlah. Demikian tegasnya pembawa risalah menekankan kewajiban menghormati keamanan jiwa dan hak milik antara sesama manusia dan antara bangsa dengan bangsa, salah satu dasar utama untuk memelihara keamanan dan perdamaian. Selanjutnya Rasulullah SAW mengulangi beberapa ketentuan-ketentuan yang dirasakannya perlu ditegaskan lagi dalam pesannya yang penghabisan itu. Yang pertama, kewajiban menyempurnakan amanah, baik yang berupa materi ataupun tugas dan janji. Yang kedua, ketentuan mengenai penghapusan riba yang memeras kaum lemah. Ketiga, penegasan hak-hak dan kewajiban kaum wanita umumnya, serta hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Keempat, pemeliharaan tali ukhuwah Islamiyah antara sesama orang yang beriman. Kelima, persamaan hak dan martabat manusia tanpa memandang bangsa dan warna kulit. Itu diantara prinsip-prinsip ajaran Rasulullah SAW yang beliau sampaikan dalam kesempatan khutbah wada. Pada penutup tiap-tiap fasal itu, beliau bertanya kepada umat yang mendengarkan, apakah aku sudah sampaikan? Dan setiap kali orang banyak menyahut, betul, sudah engkau sampaikan. Dan Rasulullah berseru, wahai Tuhanku, persaksikanlah. Semuanya untuk menegaskan betapa pentingnya prinsip-prinsip yang diulangkannya itu sebagai dasar hidup. Hidup berakidah, bersyariah, dan bernizam. Tidak ketinggalan pula Rasulullah SAW memperingatkan supaya selalu bersikap awas terhadap umbai, selalu bersikap awas terhadap umbai dan rayuan syaitan dan para iblis berbentuk manusia yang selalu mencoba menggoda siapa saja sekalipun mereka yang sudah mendapatkan petunjuk. Ayyuhan nas, inna syaitana qad ya'isa ay ya'buda bi ardikum hadhihi walakinnahu qad radiya ay yuta'a fima siwa dhalika mimma tahqirunahu min a'malikum fahdharuhu ala dinikum. Wahai manusia, sesungguhnya syaitan itu sudah putus harapan akan terus disembah-sembah di negerimu ini. Akan tetapi sesungguhnya dia puas dengan ditaati dalam hal-hal selain daripada itu, yakni dalam perbuatan-perbuatan yang engkau sebenarnya benci. Maka berawas-awaslah terhadap tipu daya yang akan merugikan agamamu. Khutbah perpisahan dengan umat itu mencapai klimaks di waktu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau meninggalkan hidup agar jangan tersesat, baik ke kiri atau ke kanan, dalam keadaan bagaimanapun juga, yakni Quran dan Sunnah. Fa'aqilu ayyuhan nasu qawli fa innani qad ballaghtu wa qad taraktu fikum ma'tasamtum bihi falan tadhillu abada, amran bayyinan kitab Allah wa sunnata nabiyih.
Camkanlah perkataan ini, wahai manusia. Sesungguhnya telah kusampaikan padamu, dan sesungguhnya aku sudah tinggalkan kepadamu sesuatu yang bila kamu berpegang teguh kepadanya, pasti engkau tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni sesuatu yang terang dan nyata, kitab Allah dan sunnah nabinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa innakum satus'aluna anni fama antum qailun. Kamu nanti akan ditanya mengenai diriku, maka apakah yang akan kamu katakan? Orang-orang banyak menjawab dengan kesungguhan hati, Allahumma nashhad annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Allahumma, kami naik saksi bahwa sesungguhnya engkau sudah sampaikan risalahmu, sudah engkau tunaikan tugasmu, dan telah engkau laksanakan semua dengan sungguh-sungguh. Rasulullah lalu mengacungkan telunjuknya ke atas dan kemudian menunjukkan kepada orang banyak sambil berseru, Allahumma syhad, Allahumma syhad, wahai Tuhanku, saksikanlah, saksikanlah wahai Tuhanku. Kemudian beliau berseru, falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib, fala'alla man yuballighuhu yakunu aw'alahu min ba'di man sima'ahu. Maka hendaklah yang telah menyaksikan di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Semoga barang siapa yang menyampaikan akan lebih dalam memperhatikannya daripada sebagian yang mendengarkannya. Seakan-akan Rasulullah memberi pertanggungjawaban mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala yang diterimanya semenjak permulaan risalah. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, karena kalau engkau tidak lakukan demikian, tidaklah dapat dikatakan bahwa engkau telah sampaikan perintahnya. Surat Al-Maidah ayat 67. Selesainya menyampaikan khutbah perpisahan itu, khutbah wada' itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari ontanya Al-Qaswa. Setelah menunaikan salat zuhur dan asar berjamaah, berangkatlah beliau menuju suatu tempat yang bernama Sakhrat. Maka di sanalah disampaikannya apa yang diwahyukan ilahi untuk penghabisan kali sebagai penutup risalah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku lengkapkan untukmu nikmatku dan aku ridhakan bagimu Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat penutup risalah ini diterima oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan cucuran air mata. Abu Bakar Siddiq yang sejak bermula selama 23 tahun berturut-turut selalu berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka, jauh sebelum umat yang banyak jadi pengikut Rasul, sehingga ia digelari Tsaniyasnain yang kedua dari dua serangkai. Masih terngiang di telinganya apa yang dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan khutbah perpisahan yang diucapkan pada pagi itu. Sekarang risalah sudah ditutup, alamat perpisahan sudah dekat dan akan bertambah dekat juga dari hari ke hari. Tak dapat diundurkan atau dimajukan sesaat pun jua. Entah kapan, apabila, entah kapan, apabila, entahkan di mana. Gak tahu kapan dan gak tahu di mana perpisahan itu akan terjadi. Risalah sudah khatam, lengkap dan sempurna sebagai kurnia dari Khalik dan sebagai agama yang diridhoinya. Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalah itu, disaksikan oleh ribuan umat di padang Arafah pada khutbah wada. Sedangkan Rasulullah memohon agar Allah menyaksikan penyaksian umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan supaya yang sudah menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir, yang sudah mendengar menyampaikan kepada yang belum mendengar,
yang sudah tahu menyampaikan kepada yang belum tahu, dimanapun mereka berada, turun-temurun, terus-menerus dari masa ke masa. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada hujjah bagi manusia terhadap Allah sesudah datangnya para rasul. Surat An-Nisa ayat 165. Disinilah kemudian risalah bertimbang terima dengan dakwah. Dengan berakhirnya risalah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW seluruhnya, tiada satupun yang tersisa, maka kemudian semua ajaran itu harus turun-temurun disampaikan kepada umat-umat setelahnya sampai kita pada hari ini dan sampai kelak di yaumil qiyamah. Demikian bagian kedua dari buku ini untuk bagian yang pertama. Besok kita akan lanjutkan pada bagian kedua, poin kedua tentang wajib dakwah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.